Ya, kamu lihat di sini kisi-kisi ya. Yang pertama itu eksponensial, eksponen ya. Bentuk eksponen ini dapat dinyatakan sebagai, jadi ini kita buat ya, kita buat x pangkat min 1 itu berarti seper x seper y ya, per seper x min seper y. Ini pangkat min 1. Terus samakan penyebut xy, jadi kayak kali silang kali silang kali bawah, kali silang kali silang kali bawah. Jadinya apa ya? Jadi y plus x per xy per y min x per xy pangkat min 1. Jadi sama dengan y plus x itu saya ganti x plus y ya. X plus y per ya xy kali, ini dibalik, dibuat kali dibalik, jadi xy per y min x pangkat min 1. Ini saya coret sehingga diperoleh x plus y per y min x pangkat min 1. Jadi pangkat min 1 itu dibalik ya, pecahannya ini dibalik, jadi tukar posisi, jadinya apa? Y min x per x plus y, pangkat min 1-nya hilang, sehingga jadi ini dibalik, naik ke atas dibalik saja, jadi tukar posisi. Jadi ini tukar posisi aja, pangkat min 1-nya hilang. Dah, jawabannya ini. Dah, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Operasi logaritma sesuai kisi-kisinya ada operasi logaritma. Jadi gini, 7 log 5 akar 5 itu 5 pangkat setengah kali 5 log 49 itu 7 pangkat 2 ditambah ini 2 log 9, 9 itu 3 pangkat 2 kali 3 log 1/8 itu 1/2 pangkat 3. Nah, di sini ini pangkatnya turun, saya taruh di depan. Duanya ini juga turun, saya taruh di depan. Sehingga dapatnya setengah kali 2 kali 7 log 5 kali 5 log 7 ditambah ini pangkatnya turun ya, 2 kali 2 log 3 kali 3 log 1/2 pangkat 3 itu naik ke atas 2 pangkat min 3. Nah, ini pangkatnya juga turun ke depan. Nah, ini jadinya habis sehingga tinggal 1. 1 tidak usah ditulis ya, ini 1 gitu aja. Ya. Kalau ininya sudah sama, kalau ini sudah sama, ambil depan, ambil belakang. Jadi kali 7 log 7 ditambah 2 kali min 3-nya taruh di depan, jadi min 3 kurung 2 log 3 kali 3 log 2. Nah, 7 log 7 itu nilainya 1. Jadi 1 kali 1 ya 1. Tambah 2 kali min 3 berarti minus 6. Kali, ini kan sudah sama. Ambil depan, ambil belakang. Jadi 2 log 2. 2 log 2 itu nilainya 1. Jadi 1 kurangi 6 kali 1, 6. Dapatnya minus 5. Dah, screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya.
Sebuah ruang pertunjukan memiliki 25 baris kursi. Di barisan depan ada 20 kursi, barisan kedua 24 kursi. Jadi barisan depan 20, barisan kedua 24, barisan ketiga 28. Total barisannya ada 25 baris. Berarti ini adalah N-nya. N-nya 25. Ya, ini suku pertama A. A-nya 20. Ini bedanya 4. Ditanya jumlah total seluruh kursi yang tersedia dalam ruangan tersebut. Jadi SN. SN sama dengan N per 2, 2A plus N-1 kali beda. Ya, di sini N-nya 25, S 25. Jadi 25 per 2, 2 kali A 20, N-nya 25 kurang 1 kali bedanya adalah 4. Jadi ini 25 per 2 kali 40 ditambah 19 kali 4. Jadi 25 per 2 ya 40 ditambah 19 kali ya 19 kali 4 76 ya 25 per 2 kali tambah 40 dapatnya 116. Ini dicoret dengan ini dapatnya 58 kalikan 25 dapatnya 1450 kursi. Jadi totalnya ada 1450 kursi. Ya, screenshot dulu. Ada yang komen 25 kan bukannya 24 coba. Oh iya 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 sorry 24 kali 4 96 ya 24 kali 4 96 tambah 40 dapatnya 103 sorry 136 ya dicoret dengan ini bagi 2 dapatnya 68 kali 25 dapatnya 1700 dapatnya 1700 kursi. Ya screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan soal berikutnya. Udah ya, jadi screenshot ya lanjutnya. Sebuah bola pingpong ini keluar di ujian ya, sama persis kayak gini ya. Cuma angkanya diganti. Dalam kisi-kisinya itu keluar deret tak hingga ketika bola memantul. Jadi nanti soalnya seperti ini, cuma angkanya diganti. Mungkin ganti bola, bukan pingpong tapi bola biasa. Sebuah bola pingpong dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 2 meter. Setiap kali mantul, bola tersebut mencapai ketinggian 3/4 dari ketinggian yang dicapai. Jadi mula-mula ini 2 meter. Terus nanti mantul gini. Ya, terus turun. Mantul. Turun gini sampai berhenti sana. Nah, ini naik, turun. Ya, jadi ini 3/4-nya, 3/4 kali 2, berarti ini coret ini 2, dapatnya 3/2 meter. Udah, jadi ini rasionya. Mantulnya 3/4 itu berarti rasionya 3/4. Jadi posisi turun dulu. Turun ini, turunnya dimulai dari 2 meter. 2 meter, terus
turun lagi ini 3/2. Ini yang turun ya, ini turun, turun, turun. Ini 3/2, di sini 3/2. Jadi 3/2 tambah dan seterusnya sampai tak hingga. Ini sebagai suku pertama, rasionya tadi 3/4, jadi S turun pakai deret tak hingga A per 1 min R. A-nya 2/1 min rasionya 3/4. Jadi 2 dibagi 1/4 sama 2 kali 4/1. Jadi S turun sama dengan 8 meter. Ya, jadi turunnya 8 meter. Sekarang yang naik. Ya, kita cari yang naik. Yang naik itu pertama kali naik ini naik. Itu ketinggiannya adalah 3/4 dari 2 meter, yaitu 3/2. 3/2 tambah titik-titik, nggak perlu tahu sampai berapa, yang penting sampai berhenti. Ini sebagai suku pertama, A-nya 3/2. Rasionya tetap sama 3/4. Jadi S naik, A per 1 min R. A-nya 3/2 per 1 dikurangi rasionya 3/4. Di S naik sama dengan 3/2 dibagi 1/4. Jadi 3/2 kali dibalik 4/1. Dicoret dengan ini dapat 2, jadinya 6 meter. Jadi S total yang turun tadi 8 ditambah yang naik 6. Jadi totalnya 14 meter. Ingat ya, ini keluar di ujian persis seperti ini, cuma angkanya diganti. Ya, bolanya nanti mantul ya, bola apa, yang jelas seperti ini. Cari S naik dan S turunnya. Caranya sama persis, angkanya cuma diganti. Screenshot dulu. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini sesuai kisi-kisinya sama persis seperti, cuma angkanya diganti, sudutnya diganti. Sebuah tangga tersandar pada dinding dengan kemiringan 45 derajat jika panjang tangga 4 meter. Jadi ini ada tangga, ya, tangganya gini pada sebuah dinding. Dinding, ya, dinding. Terus ini 4 meter. Di sudutnya 45, ya, 45 derajat. Ditanya jarak kaki tangga ke dinding. Ditanya ini X. Kisi-kisimu seperti ini. Ditanya jarak antara kaki tangga dengan dinding. Kisi-kisinya seperti ini. Bapak baca seperti itu. Cuma nanti angkanya cuma diganti, sudutnya diganti. Kamu hafalkan sudut yang pasti keluar itu, nanti pasti sudutnya 30 derajat, 45, 60, ini pasti seperti itu. Kalau di dalam matematika 30, 45, 60. Nah, kalau seperti ini, ingat depan sudut, ini depan, ini samping sudut, sa. Ini sisi miring, mi. Nah, kalau ditanyakan ini ada samping dan miring, pakai kosinus. Cos alfa sama dengan samping per miring. Kalau sin alfa depan per miring. Kalau tangan alfa itu desa, depan samping. Nah, ini karena ditanyakan X itu samping, saya gunakan yang ini. Jadi cos 45 derajat sama dengan sampingnya X, miringnya 4. Ya. Ya. Cos 45 itu setengah akar 2 X per 4. Ini pindah ke sana. Jadi setengah akar 2 kali 4 sama dengan X. Jadi X-nya adalah 2 akar 2 meter. 2 akar 2 meter. Dah, screenshot dulu. Nah, soal yang di kisi-kisimu sama persis seperti yang ditanyakan, jarak antara kaki tangga terhadap dinding.
Cuma nanti sudutnya diganti, angkanya diganti. Screenshot dulu. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang pedagang membeli sepatu tidak lebih dari 25 pasang. Tidak lebih. Ia membeli sepatu jenis A dengan harga 30.000 per pasang dan sepatu jenis B 40.000 per pasang. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari, tidak lebih dari. Jika X adalah banyak sepatu jenis A dan Y adalah banyak sepatu jenis B, model matematikanya di kisi-kisi kamu itu membuat model, tidak menyelesaikan hasilnya, tapi modelnya. Jadi gini, kita buat ilustrasinya ya. Sepatu jenis A, jadi membeli sepatu itu tidak lebih dari 25 pasang ya. Sepatunya A jenis A dan jenis B, berarti gini. Persamaan model pertama adalah yang A adalah X, yang B adalah Y. X ditambah Y yang dibeli itu tidak lebih dari 25, berarti boleh kurang. Jadi tandanya kurang dari 25. Jadi yang saya beli tadi X plus Y, sepatu A dan B tadi yang saya beli maksimal 25. Tidak boleh lebih. Jadi X plus Y kurang dari 25. Yang kedua, harga jenis sepatu A 30.000 per pasang. Jadi 30.000 X ditambah sepatu jenis B 40.000 Y ya, dan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 84.840, berarti tidak boleh lebih dari 840 tapi boleh kurang, berarti ini tandanya kurang dari sama dengan 840.000. Nah ini kita hilangkan nolnya ya, saya bagi 10.000. Bagi 10.000 jadi 3X plus 4Y kurang dari 84 ya. Kalau mau dikecilin loh ya, ini kalau dilihat soalnya tidak dikecilin ya udah nggak apa-apa, biarkan kayak gini. Kalau dikecilin seperti ini, kalau nggak dikecilin ya udah. Ditambah lagi X harus lebih dari 0, Y harus lebih dari 0, itu wajib karena yang kita beli sepatu otomatis sepatunya lebih dari 1, lebih dari 0, nggak mungkin 0. Ini wajib ya, ini wajib. Jadi jawabannya cari X plus Y. X plus Y kurang dari 25. Nah ini salah. Ini salah, ini salah. Ini salah, ini salah. Ya, X plus Y kurang dari 25. X lebih dari 0, Y lebih dari 0, 3.000. X tambah 40.000 Y kurang dari 840. Jawabannya E. Ya, screenshot dulu. Kisi-kisi di ujianmu membuat model matematika dari pembelian. Pembelian atau apa itu, pokoknya kurang lebih seperti ini. Oke, di screenshot, kita lanjutkan lagi. Udah ya, lanjut ya. Tentukan daerah hasilan berikut merupakan misalnya dari pertidaksamaan berikut. Jadi kita lihat di sini, kita lihat nih ya, cara mengerjakannya. Ini angka 6 ya. Ini yang ini dulu. Ini minus 6, ini 6. Cara mengerjakannya kali silang. Yang di sumbu Y, titik di sumbu Y ini kalikan X. Berarti min 6X. Ini kalikan sumbu Y, titik di sumbu X kalikan Y, jadi plus 6Y. Sama dengan 6 kali minus 6, itu minus 36. Ya. Terus ini, kalau dilihat jawabannya, ini dibagi 6. Jadi min X plus Y itu sama dengan min 6. Terus kita uji titik yang kena arsir. Kalau lihat gambarnya, yang kena arsir ini
kita ambil koordinat 1,1 aja. Ini 1, ini min 1. Jadi koordinat titik ini 1, min 1 ini kena arsir. Jadi uji titik yang kena arsir, yaitu titik 1, min 1. Jadi saya masukkan ini 1, min 1, X-nya 1, Y-nya min 1, X-nya 1, jadi min 1 tambah Y-nya min 1, titik-titik min 6. Jadi ini min 2, titik-titik min 6. Berarti min 2 dibandingkan min 6 itu lebih besar atau lebih kecil? Ini lebih besar. Jadi kesimpulannya, persamaan ini menjadi min X plus Y lebih besar daripada minus 6. Nih. Nah, sekarang yang ini. Ya, sekarang yang ini saya tulis di sini. Ya, sama cara ngerjainnya. Ini titik di sumbu Y kalikan X. Berarti min 3X. Titik di sumbu X kalikan Y. Berarti min 3Y sama dengan min 3 kalikan min 3 berarti adalah 9. Dah. Kita lihat jawabannya ya. Di sini jawabannya X plus Y-nya positif. Berarti ini saya bagi minus 3. Karena kita menyesuaikan jawaban. Jadi X plus Y itu sama dengan minus 3. Uji titiknya tadi adalah 1, min 1 yang kena arsir. Ini X, ini Y. Ya, X-nya 1, Y-nya min 1, titik-titik min 3. Jadi 0, titik-titik min 3. Berarti tandanya apa? 0 dibandingkan min 3. Berarti tandanya adalah lebih dari sama dengan min 3. Berarti ininya adalah X plus Y lebih dari sama dengan min 3. Coba cek. Terus berikutnya. Nah, X ini adalah Y sama dengan 0. Tetapi yang diarsir di bawah berarti Y kurang dari 0. Berarti ininya adalah Y kurang dari 0. Karena yang diarsir di bawah sumbu X di bawah. Jadi Y kurang dari 0. Berarti saya tulis ini. Yang ketiga Y kurang dari 0. Berikutnya sumbu Y ini adalah X sama dengan 0. Tapi yang diarsir ini sebelah kanan. Sebelah kanan itu positif. Berarti X lebih dari 0. Berarti tambahan berikutnya adalah X lebih dari sama dengan 0. Dah, lihat jawabannya ini. Semua ini. Ini dicek. X plus Y lebih dari minus 3. X plus Y lebih dari minus 3. Berarti ini salah. Ini salah. Ini salah. Tinggal nih. Kemudian min X plus Y lebih dari minus 6. Atau saya tulis ini. Y min X lebih dari minus 6. Boleh seperti ini. Y min X lebih dari minus 6. Ini salah ya. Jadi jawabannya E. X lebih dari 0, Y kurang dari 0. Jawabannya E. Screenshot dulu jawabannya. Jadi kali silang ya. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Pada pelemparan 2 dadu 1 kali, peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 8. Nah, ini keluar di kisi-kisi peluang untuk 2 buah dadu. Ya. Sekarang peluang, ya, kita lihat kejadian ini, kejadian A, ini kejadian B. Ya. Berjumlah 5. Jumlahnya 5 itu lihat di sini. Jumlahnya 5 itu yang mana? Nih, deretnya.
Ini jumlah 5. Jumlah 5 itu 4, 1. 4 ditambah 1 kan 5. 3, 2. Dijumlahkan 5. 2, 3. Berjumlah 5. 1, 4. Jumlah 5. Jadi total berjumlah 5 itu ada 4. Ya. Jumlah 5 ini ada 4. Jadi NA-nya ada 4. Berarti peluang kejadian A, NS-nya di sini totalnya 36 ya. Total kejadian titik sampelnya 36. Jadi peluang kejadian A 4/36. Terus kejadian B itu adalah jumlahnya 8. Berarti kita cari NB-nya. Ya. Jumlahnya 8 itu yang mana sih? Nih. 62 jumlahnya 8, 53 jumlahnya 8, 44 jumlahnya 8, 35 jumlahnya 8, 26 jumlahnya. Jadi totalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi peluang kejadian B adalah 5/36. Ya. Di sini peluang A atau itu simbolnya seperti ini. Dibaca atau. Kalau atau itu ditambah. Jadi peluang A ditambah peluang B. Kalau ada kalimat dan itu tandanya nanti gini. Jadi peluang A dan B ini bacanya dan ya. Jadi peluang A kali peluang B. Kalau dan ada kalimat dan itu berarti peluang A kali peluang B. Kalau atau ditambah. Ya, jadi 4/36 ditambah 5/36. Jadi 9/36. Dapatnya adalah 1/4. Jadi jawabannya 1/4 C. Screenshot dulu. Ingat ya, kalau atau itu ditambah, kalau dan itu dikali peluang kejadian. Udah di screenshot semua? Udah ya, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan grafik fungsi kuadrat. Pernyataan berikut yang benar adalah, coba, sifat-sifat grafiknya. Jika A lebih dari 0, grafik membuka ke atas. Ini grafiknya membuka ke bawah. Ini grafiknya membuka ke bawah. Jadi kalau membuka ke bawah, kamu lihat sini, A terbuka ke bawah jika ini A kurang dari 0. Jadi pertama A kurang dari 0 itu membuka ke bawah. Terus ya berikutnya cari yang lain. Ini titiknya ini ya menyinggung menyinggung ya, ini namanya menyinggung sumbu X. Titiknya ini, jadi grafik ini menyinggung sumbu X. Grafik menyinggung sumbu X, berarti diskriminannya 0. Ya, saya tulis ini, diskriminannya 0. A-nya kurang dari 0, cek dulu. A kurang dari 0, berarti ini salah. Diskriminannya 0, ini salah. Tinggal 2. Kita cek C. Ya, C-nya itu jika C-nya lebih dari 0 memotong sumbu Y positif. Nah, di sini ini grafik ini memotong sumbu Y negatif. Nah, ini memotong sumbu Y negatif. Ya, di sumbu Y negatif. Berarti apa? Memotong sumbu Y negatif. Berarti C kurang dari 0. Ya, tulis ini. Ya, C kurang dari 0. Cari. Oh, ini udah dua-duanya udah. Terus cari B. Cari B-nya lihat di sini.
Di sini titik balik itu artinya puncak ya. Titik balik di kiri sumbu Y. Puncaknya ini, titik balik itu puncak. Puncaknya ini di kiri sumbu Y. Ini sumbu Y, kirinya sumbu Y. Berarti kita ambil ini. A kali B lebih dari 0, titik balik di sumbu Y. Kita tulis ini. Ya. A kali B lebih dari 0. Berarti A kali B itu positif. Penjelasannya ini saya terangkan. A kali B lebih dari 0 itu artinya A kali B itu sama dengan positif. Lebih dari 0 kan positif. Di sini A-nya kurang dari 0. A-nya kurang dari 0 ini berarti A-nya negatif. Berarti A-nya negatif. Supaya hasilnya ini positif, berarti B-nya ini harus negatif. Ya, supaya hasilnya positif, B-nya ini harus negatif. Berarti kesimpulannya adalah B-nya harus negatif. Kalau B-nya negatif, berarti B-nya kurang dari 0. Nih, B-nya kurang dari 0. Jadi jawabannya E. Udah, screenshot dulu. Sudah di screenshot ya. Kita lanjutkan soal berikutnya ya. Udah ya. Ini statistik ya. Ditanyakan modus tinggi tanaman. Nah, modus itu letaknya di frekuensi terbesar. Ini data kelompok. Ya, kita ambil ini letak modus. Modus itu sama dengan tepi bawah plus D1 per D1 plus D2 kali panjang kelas. Tepi bawahnya itu nilai terendah dikurangi setengah. Jadi tepi bawahnya itu 17 dikurangi 0,5. Jadi tepi bawahnya itu 16 setengah. Jadi 16,5 ditambah D1 itu selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini D1. D1-nya itu berarti 12 kurangi 6, berarti 6. Berarti 6 per 6 plus D2 itu selisih antara kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nih, ini D2, berarti 12 kurangi 8 itu 4. Ini 4. Kali panjang kelas, panjang kelasnya adalah 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dari 5 sampai 10 itu panjang kelasnya berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi panjang kelasnya 6. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. 6 panjang kelasnya 6. Jadi 16,5 ditambah 6 per 10 kali 6. Jadi 16,5 tambah 36 dibagi 10 sama dengan 16,5 ditambah 3,6. 11, 1, 19, 20,1. Jawabannya E, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi, sudah di screenshot ya, lanjut ya. Banyak titik sampel pada pelemparan 2 koin dan 1 dadu ini keluar di urean. Ya, soal IC soalnya seperti ini, suruh membuat titik sampel. Jadi gambar seperti ini yang kamu harus buat. Jadi nanti ureannya seperti ini, cari titik sampelnya ya. Titik sampelnya ini angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar ini dadunya ya. Ini 2 koin. Nah, nanti jadinya AA1, AA2. Ini kamu tulis semuanya seperti ini. Keluarnya seperti ini. Sama persis. Ya, sama persis. Jadi totalnya ini kan 4. 4. Ini 6. Berarti totalnya 4 kali 6, 24. Nah, soal di urean itu bukan hanya menyebutkan 24 aja, disuruh tulis semuanya ini. Kamu buat tabel seperti ini, angka-angka, angka-angka 1, angka-angka 2, angka-angka 3, dan seterusnya. Buat tabel seperti ini.
Paham ya? Nanti keluar di urean nih IC, Bapak tandai karena sesuai kisi-kisinya. Sudah? Silakan di screenshot dulu. Udah lanjut. Daerah asal nih keluar juga. Kamu lihat kalau ada akar, kalau ada akar ini ada syarat. Kalau ada akar itu di dalam akar itu lebih dari sama dengan nol. Di dalam akarnya itu 2x plus 6 lebih dari sama dengan nol. Berarti 2x lebih dari minus 6, x lebih dari minus 3. Nih. Terus ada syarat berikutnya, kalau ada penyebut seperti ini, penyebut itu tidak boleh sama dengan nol. Jadi 3x plus 9 tidak boleh sama dengan nol. 3x tidak boleh sama dengan min 9. X tidak boleh min 9 dibagi 3. Jadi X tidak boleh min 3. Nah ini digabung. Ini lebih dari sama dengan berarti minus 3-nya ikut. Tetapi ada syarat penyebutnya minus 3 tidak ikut. Jadi ini kalau digabung jadinya X lebih dari min 3. Nih. Jadi sama dengannya hilang karena ada syarat tidak boleh minus 3. Jadi jawabannya ini X lebih dari minus 3. Jawabannya E. Screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan diagram panah berikut yang merupakan fungsi atau pemetaan. Ya, syaratnya pemetaan itu di sini harus terhubung satu semuanya. Ini ada yang tidak terhubung berarti salah. Ini betul. Yang penting di sini terhubung. Ini salah. Terhubung dua kali. Ini benar. Jadi domainnya itu harus terhubung satu semua. Kalau terhubung dua nggak boleh. Kalau ada yang kosong nggak boleh. Jadi jawabannya 3 dan 4. 3 dan 4. Jawabannya E. Screenshot dulu. Ini kisi-kisinya ada ya. Ada diagram panah tentang fungsi suruh mencari fungsi yang tepat. Kisi-kisinya gambar seperti ini. Silakan screenshot dulu. Udah, kita lanjut soal berikutnya. Diketahui fungsi ya, tentukan gx-nya. Ini sesuai kisi-kisinya. Diketahui komposisi f gx itu nilainya 4x kuadrat min 6x plus 15. Nah, di sini cari fungsi gx. F gx sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 15. Gx-nya masuk ke fungsi f yang ada variabel x. Jadi 2gx min 4 sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 15. Ini pindah ke kanan. Jadi 2gx sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 15 plus 4. Ini kayaknya nggak ada jawabannya ya. Yang penting kita tahu caranya. 2gx sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 19. Ya. Coba ini biar ada jawabannya saya ganti angkanya gimana.
Ini saya ganti aja ya. Ini 15-nya saya ganti 14 coba. Kita ganti 14. Ada nggak jawabannya? Ini nggak ada jawabannya. Ini 14, 14, 14, 14. Tetap 9 nggak bisa. 14 tambah 4, 18 bagi 2, 9 nggak bisa. Udah gini aja, ini nggak ada jawabannya. Biarkan saja, yang penting tahu caranya. Biarkan saja. Jadi GX sama dengan ini bagi 2. 4x kuadrat min 6x plus 19. Ini semua dibagi 2. Jadi masing-masing bagi 2. Jadi GX-nya 4x kuadrat bagi 2 jadi 2x kuadrat min 6 dibagi 2 3x plus 19 per 2. Udah nggak ada jawabannya. Ya screenshot dulu. Biarkan aja nggak ada jawabannya. Udah, kita lanjutkan soal berikutnya. Udah di screenshot ya. Fx sekian, Gx sekian, inverse dari F komposisi Gx. F komposisi Gx ini itu jadi F Gx. Jadi F Gx-nya adalah 4x min 5 per 2x plus 1. Ini masuk ke fungsi F yang ada variabel X. Berarti 3 kurung 4x min 5 per 2x plus 1 kurung plus 4. Ini kalikan ke dalam. Jadinya adalah 12x min 15 per 2x plus 1. Plus samakan penyebut 2x plus 1. Ini 4 kurung 2x plus 1. Ini kali ini. Jadi 12x min 15 per 2x plus 1 plus 8x plus 4 per 2x plus 1. Jadi F bundaran GX sama dengan, ini dijumlahkan 12x tambah 8x jadi 20x ya, min 15 tambah 4 berarti min 11 per 2x plus 1. Nah, inverse, kita mencari inverse F bundaran G inverse X, itu cara mengerjakannya. Ini ditukar, dikasih min. Cara cepatnya ya, ditukar dikasih min. Ya, ditukar dikasih min. Jadi ditukar kasih min, jadi ini min 1x min 11 per 2x min 20. Nah ini karena pilihan gandanya belum ketemu, belum ada, kita ubah gimana caranya sesuai pilihan ganda. Ini saya keluarkan min. 1 nggak usah ditulis, tinggal x plus 11 per 2x min 20. Nah, minnya ini diturunkan ke bawah. Jadi atasnya x plus 11 per minnya saya turunkan ke bawah 2x min 20. Minnya kalikan semuanya. Jadi x plus 11 per min 2x plus 20. Ini F bundaran G inverse X. Ada nggak soal jawabannya ini? X plus 11 min 2x plus 20. Jawabannya D. Screenshot dulu. Udah, kita lanjutkan lagi. Jadi saya kasih gambaran seperti ini. F(x) misalnya ax plus b per cx plus d. Kalau mencari f inverse x untuk bentuk pecahan seperti ini ditukar, dikasih min. Jadi min dx plus b per cx min a. Nih, karena di kisi-kisimu keluar inverse-nya yang bentuk pecahan. Ya, screenshot dulu. Ya, kita lanjut soal berikutnya.
fx-nya sekian, gx-nya sekian, ditanya f bundaran gf. Jadi f bundaran fx itu berarti gfx. G-nya fx-nya adalah 2x min 3. Masuk ke fungsi G yang ada variabel X. Jadi dapatnya 2x min 3 dikuadratin plus 4 kali 2x min 3 plus 7. Ini kalau dikuadratin 4x kuadrat 2 kali min 3 kali 2 berarti ini min 6 kali 2 min 12x ya, ditambah 9 plus 8x min 12 plus 7. Jadi 4x kuadrat min 4x, 9 tambah 7 16, 16 kurangi 12, 16 kurangi 12 4. Ini jawabannya 4x kuadrat min 4x plus 4. Jawabannya B. Screenshot dulu ya, udah di screenshot semua. Nah, kita lanjut lagi soal berikutnya. Diketahui FOG inverse X sekian dan fx-nya sekian, ditanya gx-nya berapa. Jadi yang ditanyakan yang tidak inverse ya. Caranya begini. FOG ya inverse itu nilainya adalah 3x min 1 per x plus 7. Nah, kalau kita mencari FOG X saja, itu caranya adalah FOG inverse diinverskan lagi. Jadi kalau kita mencari FOG-nya tanpa inverse, kan soalnya ini ditanyakan yang bukan inverse. Fx-nya bukan inverse, Gx-nya juga tidak inverse. Jadi inverse diinverskan lagi, itu jadi inverse-nya hilang. Nah, jadi saya terangkan kalau diinverskan lagi, ini ditukar, kasih min. Sehingga langsung FOG X. Jadi diinverskan lagi, min 7x min 1 per x min 3. Nah, saya tulis di sini ya. FOGX sama dengan min 7x min 1 per x min 3. Nah, di sini fx-nya sudah ada ya. Jadi FGX ini sama dengan min 7x min 1 per x min 3. Masuk ke fungsi f yang ada variabel x-nya. Jadi 2gx ditambah 1 sama dengan min 7x min 1 per x min 3. Ini pindah ke kanan. Jadi 2gx min 7x min 1 per x min 3 min 1. Nah, ini samakan penyebut 2gx min 7x min 1 per x min 3 min ini x min 3 x min 3. Ini kalikan ke sini, kalikan sini. Jadi 2gx sama dengan penyebutnya saya buat sama x min 3 ya. Ini jadinya min 7x min 1 min x min plus 3. Jadi 2gx sama dengan min 8x plus 2 per x min 3. Nah, 2-nya pindah sini jadi setengah ya. Setengah gitu aja. Gx sama dengan setengah kali min 8x plus 2 per x min 3. Setengahnya kalikan ke sini. Jadi gx-nya dapatnya adalah min 4x plus 1 per x min 3. Min 4x plus 1 x plus 3. B, screenshot dulu.
Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Lanjut, sekarang lingkaran. Ya, sesuai kisi-kisimu, saya lihat kisi-kisimu langsung ke soal ini halaman sekian. Untuk lingkaran itu ada jelas halaman sekian, nomor sekian. Nah, ini saya sesuaikan ya. Ini keluar di apa namanya kisi-kisimu halaman sekian nomor satu. Jika keliling lingkaran 80 cm besar sudut PQR, QPR, QPR itu adalah 144 derajat, maka busur QR berapa? Jadi busur QR sama dengan sudutnya 144 derajat dibagi 360 derajat dikali panjang busurnya 80 cm. Ya, 100, ini coret aja ya, ini coret dengan ini habis 144 kali 8 dibagi 36 dapatnya 32. Ya, screenshot dulu jawaban nih. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Sesuai kisi-kisinya, nomor 7, besar sudut APD. APD. Nih, ya, ini sudut CBD 68. Ya. Nah, sudutnya ini sudut pusat ya, ini sudut pusat. Sudut pusatnya ini 2 kali sudut keliling 68 derajat. Berarti ini 16, 1, 136 derajat. Berarti ini 136 derajat. Berarti sudut ini kan pelurus nih. Lurus itu 180. Berarti sudut yang diminta ini 180 derajat dikurangi 136. Berarti sudutnya ini 4 pinjam 1, 7 kurangi 3, 4. Jadi 44 derajat. Jawabannya 40 derajat. 44B. Ya, screenshot dulu. Kalau udah Bapak lanjut soal berikutnya. Diketahui titik A, B, C, D terletak pada sebuah lingkaran. Kita buat lingkaran ya. Sesuai kisi-kisinya ini. Kita taruh titiknya A, B, C, D sembarang ya. A, B, C, D. A, B, C, D. Sudut BAC, BA, A, B, C, D. Dan D terletak pada sebuah lingkaran. Titik A, B, C, D terletak pada lingkaran. Jika sudut BAC, BAC berarti ini ya. BAC itu ini X plus 38. Sudut BDC, BDC BDC, BDC ini 4X ya, min 25.
Nilai X-nya berapa? B, D, C. Ini Bapak salah gambarnya atau gimana sih? Diketahui titik A, B, C, D terletak pada sebuah lingkaran. Jika besar sudut BAC, BAC, X plus 38, sudut BDC menghadap pada busur yang sama. Oh iya ya, terima kasih. Terima kasih. Ini maksudnya begini. Ini sudut, saya kasih warna biru ini. Sudut BAC itu menghadap busurnya ini toh, BC. Ya kan? Terus sudut BDC ini juga menghadap busur yang sama. Berarti kalau menghadap busur yang sama, berarti ini sudutnya sama. Ya, sudut kelilingnya sama. Jadi kesimpulannya X plus 38 itu sama dengan 4X min 25 karena menghadap busur yang sama. Berarti kesimpulannya sudut ya BAC itu sama dengan sudut BDC karena menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. X min 4X sama dengan min 25 min 38. Min 3X sama dengan ini 13 1 5 6 min. Jadi X sama dengan min 63 dibagi min 3. Jadi X-nya 21 derajat. X-nya 21. Udah, screenshot dulu. Udah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Diketahui jari-jari lingkaran adalah 13 dan tali busur AB 24. Jadi ini 24, jari-jarinya ini 13. Di sini 13. Panjang apotema OC, OC-nya berapa? Kita ambil ini berarti 12 ya. 12, ini 12. Kita ambil segitiga satu aja. Ini 13. Ini 12. Ini OC. Ini B. Jadi kalau cari OC sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Ini OC kuadrat. 169 dikurangi 144. OC-nya adalah akar 25. Jadi OC-nya adalah 5. Udah, screenshot dulu. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut, nilai X min 2Y adalah, nah kita cari aja ini. Ini menghadap busur yang sama, ini jumlahnya itu 180. Jadi 2X plus 3 ditambah 75 itu 180. Jumlahnya 180. Jadi 2X plus 78 sama dengan 180. Jadi 2X sama dengan 180 kurangi 78. Jadi 2X sama dengan
2, pinjam 1, 0, ya, 102. Jadi X sama 102 dibagi 2. X-nya sama 51, ya, X-nya 51. Terus berikutnya, ini 140, ini dijumlahin, ya, saya tulis di sini. Jadi 3Y min 5 ditambah 140 itu 180. Jadi 3Y plus 135 sama dengan 180. 3Y sama dengan 180 kurangi 135. 3Y sama dengan ini 5 pinjam 1, 745. Berarti Y-nya adalah 45 dibagi 3. Y-nya adalah 15. Yang ditanyakan X min 2Y. X-nya 51 kurangi 3 kali 15. Jadi 51 dikurangi 45. 6. Coba cek dulu Bapak Sang itu enggak nih? 2X plus 3 ditambah 75, 180. Berarti ini 78 pindah sini 102 bagi 2, 51. 3Y min 5, ya, tambah 140 itu ini 15. X min 2Y. X-nya 51 min 2. Oh, ini salah nih Bapak nih. Salah nih. Ini salahnya di sini. 2Y kok ini 3. Ini 2 kali 15 jadi 30. Ini 1 21. Jawabannya B, screenshot dulu. Dah, kita lanjut soal berikutnya. Dah. Dua lingkaran masing-masing berjari 12 cm dan 8 cm. Jari-jari besar 12 cm. Terus ini jari-jari kecil 8 cm. Panjang garis singgung persekutuan dalam sama dengan 21. Jarak kedua pusat lingkaran, ya, D-nya, ya, D-nya itu berapa? Ya, gurumu pakai rumus apa terserah ya, pokoknya ini garis singgung persekutuan dalam itu rumusnya adalah akar D kuadrat min R plus R kuadrat. Ini 21 akar D kuadrat min 12 tambah 8 dikuadratin 441, ya. Ini kan dikuadratin ya supaya ininya hilang. Ya, berarti ini D kuadrat min 400. Ini pindah ke sini, 441 tambah 400 itu D kuadrat. Jadi D kuadrat sama dengan 841. D sama dengan akar 841 29. Jawabannya C, screenshot dulu. Ya, dari screenshot lanjut soal terakhir. Panjang jari-jari lingkaran A dan B adalah 8 dan 3. Jadi jari-jari besar 8, jari-jari kecil 3. Jika jarak pusat kedua lingkaran, berarti D-nya adalah 13, maka panjang garis singgung persekutuan luar
Berarti garis singgung persekutuan luar sama dengan akar D kuadrat dikurangi R besar kurang R kecil kuadrat. Di akar 13 kuadrat dikurangi R besarnya 8 kurangi 3 dikuadratin. Akar 169 dikurangi 8 kurangi 3 5, jadi 25. Di akar ini 444, jadi garis singgung persekutuan luar ini 12. Jawabannya C, screenshot dulu. Ya, sampai sini. Ya, sampai sini. Dilanjutkan besok. Untuk lesnya besok, itu pagi Bapak nggak bisa karena upacara bendera memperingati Hari Guru. Di sini ada upacara bendera ya. Kalau di sana nggak tahu. Tanjung Pinang mungkin upacaranya Senin. Tapi kalau di sini sesuai tanggalnya, jadi besok pagi tidak bisa, kemungkinan siang ya. Nanti Bapak kabari lagi ya. Kalau bisa siang ya. Nanti kabari lagi. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya.